ikan terus. Selamat pagi teman-teman. Oke, ini adalah video yang part 3. Teman-teman bisa tonton di part 1, part 2, atau teman-teman langsung nonton part 3 juga tidak apa-apa. Karena bebas ya. Videonya ini sengaja dipotong-potong supaya jujur aku supaya memiliki bahan video ya. Dan supaya editornya itu bisa agak istirahat ya. Karena editornya adalah istriku sendiri. Oke, jadi ini sebenarnya itu terinspirasi dari pertanyaan banyak kawan-kawanku ya, banyak kawan-kawanku di luar sana yang juga penghobi ikan tetapi masih baru, masih ya dikatakanlah pemula lah. Nah, inilah yang menginspirasi video ini gitu. Oke, jadi habis ini akan aku tunjukkan dalam bucketku, dalam keranjangku isinya tuh apa aja. Nah, itu akan aku tunjukkan satu-satu secara detail. Oke, tonton ya. Jadi ini adalah keranjangku teman-teman. Ini adalah keranjang yang isinya adalah bahan perlengkapan wajib yang tidak mungkin tidak digunakan. Jadi ini pasti digunakan. Oke, kita bedah satu-satu. Tapi kalau ini adalah kopi teman-teman. Oke, kita mulai. Yang paling umum dulu ya. Ini adalah garam ikan. Nah, garam ikan kemasannya seperti ini. Nih tuh, mencegah penyakit ikan tulisannya gitu. Sebenarnya ini baru beli kemarin teman-teman, jujur. Karena aku punya garam ikan itu, tapi langsung tak kemas seperti ini supaya lebih kedap air, lebih rapi gitu. Kalau gini tuh nanti rawan ini teman, sobek terus berceceran kan nggak enak gitu. Karena aku suka yang rapi gitu. Oke. Selanjutnya adalah dari sini dulu aja ya. Ini adalah karbon cair karena aku juga hobi aquascape dan aquascapeku itu low tech. Low tech itu low teknologi ya. Jadi tidak ada teknologi apapun. Nah, aku harus punya ini karbon cair. Nah, ini juga untuk aquascape yang indoor, yang di dalam ruangan ya. Karena sesekali aquascapeku tuh tak angkat keluar sih ke balkon gitu. Tapi kan aku kan selalu sibuk kerja ya kadang-kadang. Jadi pakai ini penting. Selanjutnya juga untuk peralatan aquascape itu ini. Ini adalah pupuk cair ya. Ini adalah pupuk cair. Yang aku punya ini itu yang mikmak ini tulisannya maksudnya mikro dan makro gitu. Nah, ada juga yang botol yang khusus mikro, botol khusus makro ada, tapi kalau aku nggak mau ribet, jadi aku satu botol ini isinya sudah mikro makro gitu. Ini juga wajib teman-teman punya ya kalau biar aquascape gitu. Selanjutnya dari sini ini, nah ini adalah pakan kering. Nih ya. Sebenarnya ini pakan itu pakan darurat teman-teman. Jadi kalau aku stok makananku habis untuk ikan dan aku belum sempat untuk mengadakan makanan itu, biasanya tak kasih ini. Nih, Tubivax worm. Tubivax ini itu ya, cacing sutra. Gitu. Tapi yang kering, yang ini yang kering tuh. Nih, tak tunjukin. Ada yang sudah bukaan. Nggak kelihatan ya. Nah, gini teman-teman. Jadi dia gumpalan-gumpalan gini. Nah, cara penggunanya ya nanti teman-teman tinggal ini ya. Tinggal teman-teman pecah-pecah gitu, remes-remes gitu. Nah, disesuaikan sama porsi makan ikan teman-teman gitu. Jadi ini hanya makanan alternatif, bukan makanan utama. Nah, selanjutnya yang paling umum adalah ini. Ini adalah ekstrak ketapang. Nah, ini aku gunakan ketika biasanya musim hujan. Karena kan males ya ngambilin daun ketapang di kebun waktu musim hujan kan ya, teman-teman tahu lah, becek kayak gitu kan ya. Dan juga ketika aku sangat sibuk kerja sehingga kadang-kadang stok daun ketapangku tuh habis, nggak sempat bungutin daun ketapang ya. Jadi aku menggunakan ekstrak ini. Nah, ekstrak ketapang ini itu biasanya jenisnya macam-macam ya. Ada yang
ekstrak daun ketapang, ada yang ekstrak kayu secang. Tapi kalau untuk produk ini yang tak beli ini, yang biasa tak pakai ini sudah dua-duanya udah komplit. Gitu. Nah, ini ada dua, ada stok ya. Pokoknya aku selalu di sini tuh selalu punya cadangan teman-teman. Jadi kalau botol ini habis, aku beli baru, aku menggunakan yang ini. Jadi nggak ada istilah apa namanya sampai tidak ada sama sekali gitu loh. Pokoknya selalu ada alternatif lah. Itu harus teman-teman tiru juga ya, manajemen seperti itu supaya ikan teman-teman selalu terawat gitu. Nah di sini kemudian ada kalsium tonik. Sebentar tunggu. Ini yang masih baru, yang belum dibuka. Nah ini Beta Medicine kalsium tonik spesial cupang adu ya. Jadi memang ini obat tak gunakan pada ikan cupangku yang khusus fighter teman-teman. Jadi cupang itu kan sekarang ada dua jenis ya, fighter sama yang kecantikan. Yang kecantikan tuh ya yang kayak half moon, crown tail, kemudian plakat macam-macam itu ya. Nah, tapi ini yang khusus untuk adu. Tapi walaupun gitu, ini juga sering tak pakai di half moon sama crown tail karena kan siripnya itu panjang gitu ya supaya tulangnya lebih kuat. Ini kalau untuk cupang adu ini dia gunanya supaya giginya lebih tajam teman-teman dan sisiknya lebih keras. Jadi kalau dia bertarung dia lebih lebih kayak tank gitu ya. Lebih kuat dan ini juga serta menjaga kekebalan ikan. Nah, jadi ini memang bagus sih untuk ikan. Nih, teman-teman kalau bisa juga harus punya dong. Harganya murah. Ini cuman kalau aku beli ya ini cuman 3 ribuan harganya. Ini cuman 3 ribuan. Oh ya, ini cuman 8 ribu teman-teman nih. Yang ini 8 ribu. Kemudian selanjutnya yang paling umum ini. Nih, ini pasti semua orang tahu nih. Tapi ya mungkin kalau untuk yang belum tahu ya, ini adalah obat biru. Ini obat biru atau Methylene Blue. Nah, untuk pengobatan penyakit white spot. White spot itu jamur ya, teman-teman. Jamur untuk ikan. Kemudian ini juga cadangan. Pokoknya aku selalu punya cadangan. Nah, ini kemudian adalah Acriflavin Plus. Ini gunanya efektif untuk, ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini hampir sama sebenarnya sama obat biru, sebenarnya hampir sama, cuman bedanya kalau Acriflavin ini dia itu untuk mengobati luka. Jadi lebih sering tak pakai itu ketika cupang fighterku habis bertarung ya, itu pasti tak pakai ini, tak karantina pakai ini supaya lukanya cepat sembuh. Selain itu jarang dipakai sih, karena kan ini memang untuk pengobatan ikan ya, jarang dipakai. Nah, untuk penggunaan ini obat biru dan Acriflavin tidak bisa sembarangan ya teman-teman. Teman-teman tidak bisa langsung menuangkan obat ini ke akuarium teman-teman. Ya, sangat tidak dianjurkan karena di akuarium teman-teman itu kan ada 2 bakteri ya, bakteri positif dan negatif, anggaplah seperti itu. Nah, dikhawatirkan akan membunuh dua-duanya. Sedangkan yang tidak diinginkan tuh hanya bakteri negatifnya aja. Kalau bakteri positif kan biasanya mengurai kotoran-kotoran gitu kan di akuarium. Nah, jadi kalau teman-teman menggunakan obat ini dan obat ini, itu ikan teman-teman harus dikarantina, harus ditaruh di wadah khusus, dikeluarkan dari akuarium, baru teman-teman pakai ini. Tetapi kalau obat biru ini, kalau ikan teman-teman adalah ikan cupang, boleh teman-teman langsung teteskan. Ini juga sebagai pencegahan gitu. Hanya saja kalau pencegahan tetesannya ya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, selanjutnya geser ke sebentar, sini ada. Oh, ini. Ini aku punya ini, teman-teman, Supreme Plus. Ini adalah tulisannya Pure Brine Shrimp Egg. Jadi ini ada telur artemia. Kenapa aku punya telur artemia? Jadi kemarin itu ya, gapiku tiba-tiba beranak, teman-teman, di dalam soliter tiba-tiba beranak dan nggak ketahuan, sudah ketahuan anaknya cuma tinggal 2. Setelah aku konsultasi ke penjual gapi yang aku beli itu, biasanya anaknya itu keluarnya 50 gitu. Berarti yang mati adalah 48 ya, yang dimakan indukannya sendiri. Ya oke, karena ketahuan 2 akhirnya ya buru-buru diselamatkan dan tak kasih makan artemia. Karena dia masih kecil sekali ya gitu. Selanjutnya adalah ini pelet. Ini pelet ikan apapun.
semuanya makan. Mau yang ini ya, yang tipe ikan yang mau makan pelet terapung ya, kalau yang tenggelam nggak mau. Tapi ini biasanya tak gunakan untuk cupang. Ini pelet kura-kura. Nah, aku juga memelihara kura-kura Brazil tapi yang baby, yang warnanya hijau. Ini peletnya. Peletnya ada 2, ini sama ini. Perbedaannya aku nggak tahu teman. Ini cuman beda brand sih ini sama ini. Jadi ya tak beli dua-duanya. Dan kura-kuraku mau, semuanya mau. Dikasih makan kubis juga mau. Ya, dikasih makan semangka mau. Pokoknya kura-kuraku tuh makan apapun mau, teman-teman. Kemudian ini adalah pelet kecil. Ini untuk gapi. Gitu. Ini murah sekali, teman-teman. Harganya cuma 2.000. Nih, kemudian ini pelet mereknya ini. Nah, ini sebenarnya ini. Cuman kalau yang ini kan ini nah ini disobek, teman-teman, disobek sama anakku. Jadi ini penampilannya kalau yang masih segelan ini. Itu stokku banyak, teman-teman. Kemudian nih kalau merek ini teman-teman pasti sudah sering lihat lah ya di toko-toko ini. Ini jenisnya adalah pelet terapung. Jadi untuk ikan-ikan yang suka makan yang peletnya terapung gitu. Kalau aku ya biasanya di tempatku tuh ya itu ada ikan black tetra, ada ikan patin hias sama 99. Nah, makanya ini. Kemudian yang belakangnya ini adalah ikan pelet ikan jenis tenggelam nih, tulisannya sinking type. Jadi ini untuk ikan-ikan yang maunya peletnya itu tenggelam di dasar kolam, di dasar soliter, di dasar akuarium gitu. Kalau aku itu biasanya untuk ini apa namanya? Black ghost, ikan black ghostku sama udang gitu. Nah, ini cadangannya. Oke, jadi ini adalah semua perlengkapan di keranjangku yang paling sering digunakan. Sebenarnya banyak lagi ada di box di lantai atas ya. Cuman nggak perlu tak tunjukin semuanya ya. Nanti videonya jadi seharian nggak selesai. Gitu. Nah, ini juga peralatan yang sering digunakan lah, gunting dan sebagainya. Daun ketapang dan sebagainya nggak tak sut lah ya. Ini yang paling umum aja. Nah, teman-teman bisa tiru caraku seperti ini sehingga manajemen teman-teman dalam memelihara ikan itu lebih baik dan ikan teman-teman pasti lebih bahagia, lebih sehat gitu. Oke, sepertinya videonya sudah terlalu panjang. Supaya menjaga teman-teman tidak bosan, mari kita akhiri saja. Oke, jadi kalau ini dirasa bermanfaat untuk teman-teman boleh share dan like. Jangan lupa yang tombolnya ke atas. Kemudian kalau teman-teman ingin mengikuti video-video selanjutnya, teman-teman bisa subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan. Oke, supaya durasinya tidak lama-lama dan tidak bosan, kita berjumpa lagi saja di video selanjutnya. Oke, bye-bye.